Oke, halo semuanya, balik lagi sama gue Vengga di channel Vika Progress. Video kita kali ini kita POV aja ya. Jadi jarak dekat kayak gini aja. Gue mau ngebahas kali ini masih di MIUI, seputar MIUI 14 sih. Jadi ini handphone Redmi Note 12, dia udah MIUI 14 ya tuh. Jadi dia udah MIUI 14 terbaru dan Androidnya juga udah terbaru sih, Android 13. Nah, tado gue liatin dulu. Oke, Android 13, MIUI 14. Jadi ini udah yang paling terbaru ya. Jadi di sini gue mau kasih kurang lebih ada 15 tips and tricks seputar MIUI 14 di Redmi Note 12 atau di handphone Xiaomi kalian yang udah MIUI 14 kayak gini juga udah bisa sih tips dan tricks buat kegunaan handphone kalian sehari-hari sih. Lebih ke arah apa ya? Lebih ke arah biar kalian tahu gitu fitur-fitur yang ada di MIUI 14 ini, oke? Yang pertama, aplikasi mengambang. Oke, aplikasi mengambang nih gue contohin dulu aja ya. Contohnya tuh sebenarnya ada di sini. Nah, kita buka ke setting, terus kita buka ke setelan tambahan. Oke, di setelan tambahan ini ada yang namanya jendela mengambang. Nah, di jendela mengambang ini nanti kayak gini. Ya pokoknya fitur-fiturnya kayak begini dan ya, ada gambar-gambar kayak gini. Nah, ini cara aktifinya. Coba kalian buka ke Recent App yang ada tombol kotak ini nih. Recent App. Nah, di sini ada pilihannya jendela mengambang nih di pojok kiri atas. Nah, kalian pilih. Nah, aplikasi apa aja nih yang mau kalian pakai buat jendela mengambang? Misalkan TikTok kayak tadi. Nah, ini TikTok nih. TikTok udah mengambang nih, mengambang-ambang. Nah, jadi ini bisa kita geser-geser. Tinggal kita mainin tuh. Kita juga masih bisa mengoperasikan HP kita tuh. Oke, atau kita bisa juga kok pilih yang lainnya, dua sekaligus juga bisa, sama Facebook ya contohnya ya. Sama Facebook tuh. Jadi ada TikTok, ada Facebook tuh. Facebook taruh sebelah sini, TikTok yang di bawah. Tuh. Kita bisa main TikTok sambil kita Facebookan tuh. Cukup ramah bukan? Bukan. Jadi ini adalah fitur jendela mengambang, oke? Yang kedua, ada fitur yang namanya skala animasi. Skala animasi ini lumayan bisa bikin HP kita satset nih. Buka tutup aplikasi sekarang udah nggak pakai animasi lagi. Caranya gampang, kalian buka dulu aja mode developernya ke tentang ponsel. Di sini ada info, detail dan spesifikasi. Nah, kalian klik-klik aja versi MIUI-nya sampai kalian ada pilihannya selamat Anda menjadi seorang developer. Nah, ada pokoknya nanti di sini kalau udah kalian klik-klik ya. Kalau udah ya udah kalian pilih ke setelan tambahan. Kalian scroll ke bawah aja, ada opsi pengembang. Nah, di opsi pengembang ini jangan lupa kalian checklist dulu nih. Ya, opsi pengembangnya. Terus kalian pilih aja, scroll ke bawah, ada yang namanya skala animasi. Mana nih? Kalau ini kan udah gua setting ya, 0,5. Bawaannya kalau kalian baru pertama kali, ini bawaannya 1 kali biasanya. Skala animasi 1 kali. Ini kalian ubah ke 0,5 kali ya, ada 3. Skala animasi jendela, transisi, sama animator. Kalian ubah aja yang ketiga-tiganya ke 0,5 kali. Oh. Oke, jangan yang 1 kali ya. Nah, kalau kalian udah ubah semua, kalian close aja. Kalian rasain aja perbedaannya ketika kalian buka Facebook, misalkan langsung gitu, cepet gitu. Nggak ada animasi yang berjalan. Terus Google Chrome, langsung masuk ke logo. Terus kalian buka apa lagi nih? Semisal TikTok tadi, TikTok tuh langsung gitu buka tutup aplikasi cepet satset gitu ibaratkan. Terus naik video tuh twing, nggak ada loading animasi lagi. Oke, jadi lumayan berguna sih skala animasi ini. Oke. Terus lanjut ada yang namanya fitur Always on Display ya. Always on Display itu kayak gini nih. Nah, nih ada tulisan pada saat layar kita mati, ada tulisan kayak gini. Ada jamnya, notifikasi, tanggal. Nah, gini. Ini caranya gampang. Kalian buka ke settingan. Di settingan kalian pilih aja tampilan selalu aktif atau kunci yang ini. Oke. Terus tampilan selalu aktif atau always on display kalian buka aja. Oke, di sini jangan lupa kalian checklist ya, yang warna biru ini. Terus kalian tinggal pilih aja. Di sini ada berbagai gambar kok yang bisa kalian aktifkan. Ada gambar-gambar kayak gini, ada tulisan jam. Misal gue kasih tulisan jam ya. Nah, kalian klik aja ya apa yang kalian mau, kalian terapkan langsung. Tuh, misalkan gue matiin dulu.
Nah, ini udah berubah jadi jam, bukan tulisan lagi. Oke. Kalau kalian mau ubah ke tulisan juga bisa. Di sini kan ada tulisan-tulisan nih. Nah, kalian klik aja, kalian hapus aja tulisannya, kalian ubah tulisan yang kalian mau. Misalkan MIUI 14. Oke, nah warnanya juga bisa kalian pilih nih. Sesuai keinginan kalian, ada warna-warna di sini nih tuh. Misalkan warna ini. Nah, tata letaknya juga bisa kalian pilih, mau di tengah gini atau menurun ke bawah. Gue pakai menurun ke bawah ya misalkan ya. Terus ukuran teksnya bisa kalian gedein juga. Tuh. Ini berubah gede, kecil. Terus hurufnya bisa kalian tebelin juga tuh. Tuh, makin tebel. Oke, jarak huruf spasibar bisa kalian sesuaikan aja keinginan kalian ya. Otomatis ganti warna juga bisa berubah warna, ya sesuaikan aja. Dan jangan lupa kalian pilih tanggal dan waktu, kalian checklist, baterai sama notifikasi. Biar nanti semua ada ketika always on display-nya aktif. Oke, ini kalian terapkan. Kalau udah kalian cek aja. Nah, ada MIUI 14. Di sini ada jam, tanggal sama hitungan baterai, sisa baterai. Oke, tuh MIUI 14. Cakep ya, ada fitur always on display-nya. Oke. Lanjut yang keempat, ada navigasi sistem nih. Navigasi sistem tuh yang ini nih. Jadi ada tanda-tanda di paling bawah nih, ada panah, bulat sama kotak nih ya. Oke, ini bisa kita ubah kalau kalian yang risih kayak gini. Kita bisa ubah gerakannya pakai gerakan scroll. Kalian pilih ke setting atau setelan, terus pilih yang layar utama. Nah, di layar utama ini ada pilihan navigasi sistem. Oke, navigasi sistemnya kalian pilih, kan yang bawaan ini kan tombol tuh. Kalian ganti aja yang gerakan. Oke. Kalau udah, ya udah. Tinggal kalian ininya nanti hilang tuh. Kalau mau back tinggal swipe tuh, back, atau mau masuk ke menu utama langsung dari bawah ke atas tuh. Ya kan? Terus kalau misalkan mau masuk ke menu recent app, ditahan ini recent app gitu. Jadi udah minimalis aja, nggak ada tombol-tombol yang ada di bawah ini. Oke. Lanjut kita aktifkan nih aplikasi ganda. Misalkan aplikasi sosial media kita mau kita dua ini. Kayak contoh nih yang udah gua dua ini ada Facebook, nah udah jadi 2. Instagram juga udah ada 2 Instagram gua, ya kan. Terus WhatsApp juga bisa dijadiin 2. Oke, caranya gampang. Kalian buka ke settingan. Habis ke settingan, kalian pilih aja ke setelan tambahan, ke aplikasi. Aplikasi di sini ada pilihannya aplikasi ganda. Nah, kalian checklist. Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang mau kalian dua ini. Contoh aja tadi Instagram, Facebook udah gue jadiin 2. WhatsApp juga coba mau gue jadiin 2. Oke. Oke, terus satu lagi apa ya? Contohnya aja, nih game ya, game Car X Street. Gue jadiin 2 juga bisa ini. Oke, coba kita lihat. Facebook ada 2, tuh. Facebook 1, Facebook 2, Instagram juga ada 2, Instagram 1, Instagram 2. Terus WhatsApp juga ada 2, WhatsApp 1, WhatsApp 2. Sama satu lagi game tadi, Car X Street. Nah, ini game juga ada 2 nih. Jadi game misalkan buat kalian pribadi 1 atau game konten 1 juga bisa nih. Oke. Jadi udah cakep ya aplikasi ganda nih. Udah jadi bisa 2 aplikasi dalam satu HP. Terus lanjut ada yang namanya kunci aplikasi. Nah, kan udah kita ganda ini aplikasinya. Aplikasinya juga udah bisa kita kunci nih sekarang nih. Kalian buka ke settingan, pilih lagi aja ke aplikasi. Nih, aplikasi yang ini. Nah, di sini ada pilihannya kunci aplikasi. Nah, di kunci aplikasi ini kalian harus ikutin panduannya aja ya, bikin pola pattern atau sidik jari. Kalau udah, nah ini yang udah gua kunci ada WhatsApp, galeri, Instagram, ini udah gua kunci semua. Terus misalkan tambah satu lagi nih, apa nih? Misalkan Facebook, gua kunci juga nih. Tuh gua kunci. Oke, jadi ada 4 ya yang gua kunci ya. Nah, setelah kalian kunci, jangan lupa kalian pilih ke settingan dulu nih. Ke setting yang tanda pojok kanan atas. Nah, di setelan pengunciannya jangan lupa kalian pastiin pilih yang di tengah ya. Saat perangkat terkunci atau keluar dari aplikasi. Nah, yang ini pilih yang tengah. Karena kalau kita pilih yang tengah ini ketika kita buka aplikasinya, kita tutup aplikasinya, kita buka lagi itu otomatis terkunci, ya kan? Kalau yang saat perangkat terkunci, kita aplikasi itu terkunci pada saat kita matiin dulu HP-nya. Jadi pastiin aja kalian pilih yang tengah-tengah. Biar security-nya makin padat. Oke. Nah, kita tes nih. Tadi apa? Facebook ya gue kunci. Oke.
Oke, ini Facebook gue buka, gue kunci, gue buka pakai sidik jari. Oke, kan udah masuk ke Facebook nih. Terus kita keluarin lagi nih, kita close, kita masuk lagi, udah otomatis ke kunci. Harus pakai settingan yang tadi ya, yang gue pilih tadi. Tuh, kita tutup, kita buka lagi, nah otomatis ke kunci. Tuh, ya kan? Terus tadi apa? Instagram ya. Ini kita buka ke kunci, buka kuncinya, oke. Udah masuk ke Instagramnya, kita tutup lagi, kita buka lagi, nah udah otomatis kekunci lagi ya, oke. Jadi ini berguna banget nih fitur kunci aplikasi buat kalian yang nggak kepengen HP kalian itu sembarangan dipegang sama orang lain, oke. Terus lanjut ada fitur menambahkan RAM nih. Nah, ini kan RAM di handphone gue kan RAM-nya ini 6 GB ya, kita cek ya di settingan tentang telepon sama info detail dan spesifikasi. Nah, RAM bawaannya kan 6 GB. Nah, ada 2 GB nih. Ini namanya tambahan virtual RAM. Virtual RAM-nya 2 GB. Jadi ini bisa kita tambahin lagi 2 GB maksimal 5 GB. Nah, jadi 11 GB nanti nih. Kalian buka aja ke settingan ya, balik lagi ke settingan, terus ke setelan tambahan. Nah, di setelan tambahan ini kalian scroll aja, ada yang namanya penambahan memori. Oke. Di penambahan memori ini bawaannya kan 2 GB tuh tadi yang kalian lihat juga. Ini kita tambahin jadi 5 GB. Kalau udah tinggal kita restart aja nih, mulai ulang HP-nya. Dan kita tinggal tunggu aja nih, dia akan nambah jadi 11 GB, percayalah. Nah, ini handphonenya udah ke reboot ulang atau restart ulang. Kita buka langsung ya ke setelannya. Terus pilih tentang ponsel. Nah, di sini info detail dan spesifikasi. Nah, kita lihat nih, udah 11 GB kan, RAM bawaannya 6 GB, virtualnya 5 GB, jadi 11 GB yang ada di Redmi Note 12 gue ini. Gila banget nih, 11 GB RAM gue. Keren kan? Keren lah, MIUI. Lanjut adalah setting bar notifikasi. Nah, bar notifikasi itu yang kayak gini nih. Ini namanya bar notifikasi, ini juga bar notifikasi. Nah, kalian buka ke settingan, terus kalian pilih ke ini, notifikasi dan pusat kontrol. Ya, notifikasi dan pusat kontrol. Nah, kalau udah kalian pilih ke layar notifikasi. Nah, ini dia. Nah, di sini ada pilihannya nih, ada yang MIUI atau yang Android. Kelihatan kan ya? Atau yang Android. Nah, ini perbedaannya. Nah, kalian lihat aja nih di icon atas ini nih. Kalau gue pilih MIUI, dia akan berubah logo. Kalau gue pilih Android, dia berubah logo tuh. Nanti juga akan berubah logo pada saat di sini. Nah, kalau misalkan gue pilih MIUI, otomatis yang ada di notifikasi barnya itu ada logonya sama tulisan-tulisannya sama pesannya ya. Kalau Android logonya itu mengecil gitu. Tapi yang lebih menonjolkan adalah ininya, apa namanya, pesannya. Perbedaannya itu aja sih. Kalau MIUI sederet, sebaris gitu. Jadi logonya agak sedikit besar. Tapi kalau Android logonya kecil, lebih mengedepankan pesannya gitu. Jadi itu adalah pilihan dari notifikasi bar. Lanjut, nah ini kan pansol ya, pansol hitam nih. Pansol hitam kayak gini, titik tompel hitam di tengah. Ini bisa kita ubah nih, kalau kalian yang nggak suka tampilan pansol, ini bisa kita ubah. Caranya kalian buka ke setelan, pilih aja notifikasi dan pusat kontrol. Nah, kalian scroll ke bawah. Di sini ada yang namanya bila status. Nah, di bila status ini ada namanya sembunyikan notes. Nah, ini bisa kita atur nih, kan titik tompel nih. Ini kita bisa sembunyikan pakai yang kayak gini. Jadi nggak ada titik tompel lagi tuh. Jadi handphonenya kayak handphone zaman dulu gitu. Masih ada jidat sama dagunya. Jadi kalau kalian yang nggak suka tompel ya pilih aja yang begini. Jadi MIUI 14 ini belum ada yang fitur-fitur apa sih namanya, uget-uget itu loh, uget-uget apa mini kapsul lah gitu intinya, belum ada di MIUI 14 ini. Nanti kemungkinan next ada ya fitur-fitur kayak gitu. Ini baru ada yang ketutup semua kayak gini. Oke. Lanjut ada fitur pintasan gerakan nih. Pintasan gerakan langsung aja gue tunjukin caranya. Kalian buka ke setelan, lalu kalian pilih ke setelan tambahan. Mana setelan tambahan? Di sini ada pintasan gerakan. Oke. Nah, di pintasan gerakan ini ada berbagai cara untuk pengambilan, kayak misalkan meluncurkan asisten Google, terus ambil screenshot caranya gimana, jalankan kamera, hidupkan center juga bisa nih. Misalkan pertama nih, luncurkan asisten Google. Nah, caranya tuh tekan dan tahan tombol daya selama setengah detik nih. Misalkan kita tekan aja nih. Nah, kalau udah geter, dia akan
muncul asisten Google-nya tuh. Tuh, ya kan? Kalau kalian nggak mau aktifin juga bisa. Kalian nggak usah aktifin gitu. Terus ambil screenshot, biasanya kan 3 jari ini juga bisa. Nah, nih geser ke bawah dengan 3 jari atau dengan volume turun dan tombol powernya ya. Misalkan 3 jari nih, geser ke bawah. Nah, dia udah ambil screenshot atau tombol turun, volume turun sama ini sama tombol powernya. Nah, oke, itu bisa. Terus jalankan kamera, misalkan tekan 2 kali tombol daya atau tekan 2 kali tombol volume turun. Ini bisa kalian aktifkan juga nih, misalkan tekan 2 kali tombol volume turun ya saat terkunci. Nih, misalkan lagi kekunci nih handphonenya nih. Tekan aja 2 kali tombol bawah nih. Tek, tek. Nah, otomatis udah langsung buka kamera dia tuh. Sebegitu canggihnya kan ini. Oke, terus hidupkan center, tekan 2 kali tombol daya. Nih, misalkan tekan 2 kali tombol daya itu buat hidupkan center. Contoh ya, lagi mati nih, ya kan? Handphonenya mati 2 kali aja. Tek tek tuh. Center nyala. Matiin juga 2 kali aja, tekan tombol power ya. Tuh, 2 kali tuh. Jadi keren nih fitur pintasan gerakan kayak gini nih. Ini berguna banget buat kalian yang males males scroll gitu. Langsung aja pakai tombol-tombol kayak gitu. Oke. Lanjut kita setting ke layar utama. Oke, caranya buka ke settingan, pilih aja layar utama. Nah, di layar utama ini pilih layar utama lagi ya. Ini settingan kayak misalkan penaruhan aplikasi. Penaruhan aplikasi teh apa ya? Ya intinya kayak gini ya, kalau kalian pilih yang klasik, jadi semua aplikasi yang kalian download itu adanya di bagian depan layar utama aja. Nih, tinggal kalian geser-geser. Ini kayak MIUI zaman dulu gitu, tinggal geser swipe kayak gini. Oke. Tapi kalau kalian pilihnya ke ada laci aplikasinya, nah ini kalau kalian mau buka aplikasi keseluruhan aplikasi tinggal scroll aja dari bawah ke atas tuh. Ya kan, tinggal ini aplikasi-aplikasi. Jadi nggak numpuk semua di depan. Jadi ada di bagian dalamannya. Oke. Terus selanjutnya kalau kalian ini settingan gue sih rekomendasi aplikasinya gue nggak nonaktifin, ini kayak sebagian iklan gitu, kayak iklan. Terus kelola kategori aplikasi, ini misalkan ini kan ada komunikasi, hiburan, tuh fotografi dan yang lain-lain. Ini klasifikasinya aja sih. Kayak di sini ada komunikasi, hiburan, fotografi, klasifikasi aplikasinya kita taruh di komunikasi, hiburan. Itu bisa kita tambahin atau kita bisa kurangin. Kalau tambahin ya tinggal kita custom aja gitu. Oke. Terus latar belakangnya ini bisa kita ubah-ubah juga nih. Misalkan kalian pilih yang latar belakangnya terang nih. Terang, transparansinya 0% misalkan. Nah, kalian terapkan. Nah, ketika kita buka aplikasinya itu putih semua, nggak ada wallpapernya ya. Tapi kalau kalian pilih yang gelap itu juga sama, cuman gelap doang tuh, hitam, nggak ada gambar wallpapernya. Tapi kalau transparansinya kalian naikin, misalkan kalian naikin 50% ya, kalian terapkan. Nah, itu ada sedikit gambar-gambar aplikasi di belakang tuh, wallpapernya di bagian belakang agak gelap ya. Terus kalau kalian misalkan tambahin 75%, itu makin kelihatan lagi sih wallpapernya tuh, wallpaper di belakang atau makin kelihatan lagi ya. Oke. Jadi lumayan berguna sih ini bagi kustomisasi nih. Terus ada bar bergulir, itu aplikasinya mau kalian urutkan secara abjad atau sesuai tata letak awal, itu bisa. Terus letakkan aplikasi di aplikasi baru di layar utama. Ini nggak gue aktifin ya, karena ketika kita install aplikasi udah ada di sini, ada juga di layar utama tuh kayak gini, numpuk semua tuh aplikasi-aplikasi yang barusan di download gitu. Jadi nggak gue aktifin gitu. Jadi itu aja sih paling untuk settingan layar utama. Oke. Lanjut setting rekam layar nih, buat kalian yang suka YouTuber gaming, itu kita bisa setting rekam layar dulu nih. Nah, setting rekam layar tuh caranya ke setelan tambahan. Nah, di sini ada pilihan rekam layar nih. Rekam layar kalian buka aja. Nah, ini yang paling penting nih, ini gue kasih tahu ya. Resolusinya kalian pastiin resolusi yang mau yang 720p. Ini resolusi itu untuk meningkatkan kualitas gambar sih. Oke. Jadi pastikan aja pilih yang paling tinggi ya, 1920x864. Oke. Terus kualitas videonya semakin tinggi, ini memori yang terpakai itu semakin banyak nantinya. Semakin kecil
ini memori yang terpakai semakin sedikit. Nah, pastiin aja kalian pilih yang tengah-tengah aja sih. Semakin tinggi juga kualitasnya bagus nanti untuk rekam layarnya. Tapi ya sesuaikan kepinginan kalian aja. Kayak semakin rendah, dia otomatis gambarnya agak sedikit burik lah semakin rendah gitu. Tapi kalau gue biasanya pakai yang 16 atau 24 gitu. Orientasinya mau kalian mode portrait kayak begini atau landscape kayak begini. Kalau gue biasa otomatis aja, sesuai ini aja. Terus sumber suara, ini pastiin juga kalian mau suara sistemnya aja yang ada di HP-nya atau mikrofon. Kalian kalau punya mikrofon atau kalian mau pakai suara kalian yang lagi ngoceh-ngoceh, itu kalian bisa pakai ke mikrofon. Terus laju bingkai ini kayak bitrate ya. Kalian sesuaiin aja di 30 fps deh biar gambarnya itu halus gitu. Pergerakan karakternya tuh halus, pilihan 30 fps. Terus kunci layar untuk mengakhiri, kalau kalian mau udahan rekam layarnya, kalian tinggal tombol power aja, kalian tekan itu bisa. Tampilkan gerakan sentuhan, ini bisa kalian aktifin kalau kalian pilih video tutorial. Jadi ketika kalian scroll ini ada tanda-tandanya nanti. Kalian scroll kayak gini, ada tanda-tanda scroll kalian di mana, ini biasanya berguna buat video tutorial. Terus tampilan ketukan tombol. Kalian kalau klik itu akan muncul kayak animasi apalah gitu. Intinya gitu. Kalian ikutin aja cara gua kayak gini. Ini udah otomatis ya rekam layar kalian jadi lebih jernih, lebih bagus lah. Lanjut ada settingan layar kunci. Oke, layar kunci itu kayak gini misalkan ya. Ini namanya layar kunci nih. Oh. Layar kunci ini bisa kita setting. Caranya kalian buka ke settingan aja. Di sini ada layar kunci nih. Tampilan selalu aktif dan layar kunci. Nah, di layar kunci ini ada berbagai pilihan sih, sesuaikan dengan keinginan kalian aja. Nah, yang pertama nih, misalkan ketuk 2 kali untuk bangunkan atau matikan layar saat perangkat terkunci. Misalkan nih gue aktifin ya, gue ketuk 2 kali aja. Nah, dia akan mati hidup nih, tanpa menekan tombol powernya ya. Tuh, baru kita masukin fingerprint. Terus komedi putar wallpaper nih gue aktifin juga sih. Jadi banyak wallpaper nih. Tuh, wallpapernya bisa berubah-ubah nanti tuh. Cakep-cakep di layar kuncinya tuh. Terus format jam layar kunci. Nah, ini juga gue bisa sesuaikan dengan keinginan kalian. Format jamnya kayak gimana? Kalian mau yang mendatar kayak gini, atau yang tampilan kayak gini, atau yang tampilan kayak begini. Sesuaikan dengan keinginan kalian aja. Kalau gue biasa pakai yang tengah-tengah ini aja, lebih minimalis gitu. Terus menampilkan animasi pengisian daya saat perangkat tidak terkunci. Jadi ketika kita colok charger itu ada biasanya ada mi turbo gimana gitu yang bulat-bulat gitu. Nah, oke, sama jalankan kamera, tekan 2 kali tombol volume turun kayak tadi yang udah gue jelaskan di setelan gerakan ya. Terus mode saku, kunci gerakan sentuhan saat ditaruh ke dalam kantong atau saku. Ini juga bisa kita aktifkan. Sesuaikan aja dengan keinginan kalian ya. Oke. Terus yang terakhir ada yang namanya Google Discover. Nih, Google Discover tuh kayak berita gitu. Berita. Jadi ini menu layar utama kita, menu home utama. Kita geser aja kayak gini. Nah, ini udah masuk berita-berita yang sekarang nih. Ya terbaru. Tuh. Ya kan? Ini caranya gampang, bisa mengaktifkan kayak gini tuh. Jadi kalian gak usah download aplikasi pihak ketiga sih. Pakai Google Discover kayak gini juga udah nyaman sih. Buka ke settingan, terus kalian pilih aja ke layar utama. Nah, di sini ada layar 1. Nih. Layar 1. Nah, kalau kalian pilih yang Google Discover tadi yang berita-berita atau pilih yang App Vault. Contoh ya, yang App Vault. App Vault tuh kayak intinya kayak gini lah, aplikasi-aplikasi yang ada di handphone kita atau pintasan-pintasan tuh. Ini namanya App Vault. Tapi gue biasanya pakai yang ini Google Discover. Nah, Google Discover tuh yang berita-berita begini. Nah, jadi kita bisa baca berita langsung aja, nggak usah pakai aplikasi pihak ketiga. Ini juga beritanya jadi resmi dari beberapa website kayak ada Indosport, Detiknet tuh, ya kan? Detiknet tuh. Ini langsung kalau kita klik langsung nyantum ke Google Chrome. Tuh. Dari Tribun Batam juga ada FIFA tuh. Oke, jadi itu adalah Google Discover. Jadi udah kurang lebih ada 15 ya untuk tips dan trik seputar MIUI 14. Ya udah, MIUI 14 menurut gua udah makin friendly sih, makin kesini makin enak gitu. Iklan juga masih ada, cuman nggak terlalu yang signifikan banget. Terus juga untuk pengoperasian HP-nya juga udah makin smooth sekarang, makin enak, makin enteng. Ya intinya
makin kesini makin disempurnakan sih si MIUI 14. Ya udah, mungkin udah panjang juga videonya, segini dulu aja yang bisa gue sharing ke kalian. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Venga pamit, bye bye.